Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijayati Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai counter timer 7 segment. Dimana tujuan dari modul ini itu adalah mengetahui bagaimana fungsi dari pin pada 7 segmen, kemudian mampu cara menampilkan karakter pada 7 segmen, dan juga mampu membuat counter timer menggunakan 7 segmen. Nah, di sini saya membuat stopwatch. Di sini membutuhkan 3 buah 7 segmen display, dimana di sini adalah menitnya, di sini adalah puluhannya, di sini adalah satuannya. Kemudian selanjutnya adalah di sini juga ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian stopwatch 7 segmen ini. Dimana di sini ada Arduino tentunya, kemudian ada breadboard, kemudian ada 3 buah 7 segmen display dengan common katoda. Kemudian selanjutnya adalah resistor 1 kilo ohm sebanyak 4 buah dan pass button. Nah, pass button ini nanti fungsinya sebagai yang akan menekan, ketika ditekan pass buttonnya maka akan menghold atau mempause timernya atau stopwatchnya. Kemudian ketika nanti diklik 2 kali maka akan mereset atau merestart si stopwatchnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa alat pengukur yang paling sering digunakan manusia pada umumnya ini adalah bernama timer atau stopwatch. Nah, stopwatch ini secara umum yaitu arloji genggam yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang telah berlalu atau yang dibutuhkan gitu. Dan jadi nanti dalam konsepnya ini, dalam aslinya ini bisa berbentuk dengan arloji atau bisa berbentuk hal lainnya gitu yang dapat digenggam. Kemudian dalam praktikum ini bertujuan yang pertama ini kan mengetahui bagaimana fungsi pada 7 segmen, kemudian mampu cara menampilkan karakternya dan mampu membuat counter timernya. Nah, di sini kita perlu dipahami juga yang namanya si 7 segmen ini. Nah, di sini tuh 7 segmen sendiri ini datasheetnya sendiri ini terdiri dari beberapa pin. Namun sebelum itu kita ketahui dulu bahwa 7 segmen ini adalah suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka, di mana 7 segmen ini tuh tersusun atas 7 batang LED. Yang disusun membentuk angka 8. Nah, ini yang disusun membentuk angka 8 dan dengan menggunakan huruf A sampai dan G yang disebut dengan dot matriksnya. Dan setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 light emitting diode.
LED 7. Nah, kemudian 7 segmen ini merupakan gabungan dari 7 buah LED yang dirangkaikan membentuk suatu tampilan angka seperti yang dapat dilihat pada Tinkercad ini nantinya. Dan dimana untuk prinsip kerjanya sendiri, ini itu input biner pada switch dikonversikan masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder ini akan mengkonversikan bilangan biner tersebut menjadi desimal yang nantinya akan ditampilkan pada 7 segmen ini sendiri. Nah, 7 segmen ini sendiri itu terdiri dari 2 common. Di sini kita menggunakan katoda, tapi ada common katoda dan common anoda. Nah, di mana common anoda ini adalah dari yang disatukan secara paralel dan semua itu dihubungkan ke PCC. Jadi common anoda ini adalah semua anoda dari dioda disatukan secara paralel dan semua itu dihubungkan ke PCC, dan kemudian LED ini dihubungkan melalui tahanan pembatas arus keluar dari penggerak. Karena dihubungkan ke VCC, kalau yang anoda ini maka ini berada pada kondisi aktif high. Namun kalau common katoda ini adalah semua katoda disatukan secara paralel dan kemudian juga dihubungkan dengan ground. Karena seluruh katoda dihubungkan ke ground, maka common katoda ini berada pada kondisi aktif low. Nah, ini merupakan penjelasan sedikit mengenai 7 segment display. Di sini untuk data sheet di sini ada G, kemudian di sini ada F, A, B, di sini ada commonnya. Di sini juga common. Di sini D, E, C, dan DP. Nah, ini DP kita tidak hubungkan kemana-mana. Yang kita hubungkan hanya pin dari A sampai G. Yang tidak dihubungkan ini adalah DP, dan common yang satu lagi tidak usah dihubungkan karena udah dihubungkan dengan common yang bawahnya ini. Sama saja sebenarnya. Nah, di sini untuk yang commonnya sendiri kita hubungkan secara terpisah antara display 1 sampai di 7 segmen 1 sampai 7 segmen 3 ini kita hubungkan secara pisah untuk pinnya, dimana sini adalah di pin 11, 12, dan 13. Kemudian kalau yang 7 segmen yang pin A sampai G ini kita hubungkan terlebih dahulu untuk yang G dengan G, G ini dengan G, ini dapat dilihat yang warna hijau. Kemudian ini yang warna pink ini adalah pin F, maka dihubungkan lagi dengan pin F dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah semua terhubung antara 7 segmennya, maka hubungkan kepada Arduino-nya, kepada pin dari si Arduino ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada juga kita hubungkan si pas button ini kita hubungkan juga ke pin Arduino, yaitu di pin 2. Di sini kita hubungkan juga dengan resistor, kaki resistor dan pas button yang terhubung kita hubungkan ke pin 2. Kemudian kaki resistor yang satu kita hubungkan ke ground, dan kaki pas button yang satunya lagi kita hubungkan ke VCC. Nah, ini merupakan rangkaian dari stopwatch atau timer. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pemrogramannya. Nah, di sini seperti biasa ada pendefinisiannya. Ini adalah integer 7 segmen. Nah, ini ada jumlahnya, ini indeks ini ada 8, dari 0 sampai 7 ini ada 8, maka kita isi 8, dan ada ground 7 segmen. Di sini ada 3, 11, 12, dan 13. Kemudian di sini ada byte number. Nah, byte number ini di sini udah ada pendefinisiannya nih, dari B, DPX, G6, F5, E4, D3, C7, B1, A0. Nah, A di pin 0, B di pin 1, C di pin 7, D di pin 3, E di pin 4, F di pin 5, dan G di pin 6. Sedangkan DP tidak dihubungkan kemana-mana. Nah, ini B ini huruf depannya untuk byte number ini sendiri. Mana sini menggunakan logika biner. Di sini 1 ini bisa dibilang high, dan 0 ini adalah low. Nah, di sini 1011 akan membentuk angka 0. Kemudian 1000 sampai seterusnya maka akan membentuk angka 1. Nah, jadi di sini tuh byte number ini akan membentuk sebuah angka yang akan ditampilkan pada si 7 segment display ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada integer detik, detik puluhan, dan detik satuan. Kemudian juga di sini integer menit sama dengan 0, integer plus button, integer stopper sama dengan 0. Nah, di sini extreme volatile, extended long, ini kita menggunakan timer, kita menggunakan milis. Nah, milis ini seperti yang ketahui adalah suatu fungsi pada sintak Arduino yang berguna untuk menjalankan waktu internal setiap milisecond
pada Arduino secara independen, dan ketika milis ini dibaca, maka milis ini akan terus menghitung waktu walaupun Arduino ini sedang menjalankan program lain. Jadi milis ini merupakan program yang bisa dibilang bisa berjalan bersamaan gitu dengan perintah lainnya. Kemudian selanjutnya di sini adalah fetch setup. Di sini kita melakukan logikanya juga. Di sini for untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 8, i plus plus tapi modenya in 7 segment, i output, dan yang selanjutnya adalah i 0, i kurang dari sama dengan 2, i plus plus, dan pin mode ground 7 segment, i output. Nah, di sini pin 2 ini adalah push button. Ini sebagai input. Nah, push button ini sebagai input karena kan nantinya akan mereset dan mempause si stopwatch-nya. Nah, di sini ini adalah sintaknya attach interrupt. Nah, kita akan menggunakan fungsi interrupt, attach interrupt, digital pin to interrupt. Nah, ini push button, stop, kita menggunakan desync. Nah, selanjutnya di sini adalah void loop. Void loop ini ya untuk memberikan perintah secara berulang kali. Di sini untuk void loopnya sendiri, if stopper sama dengan 0, untuk logikanya detik satuan sama dengan 0, detik puluhan, 0 menit 0, display number, detik satuan, puluhan menit, reset milis. Nah, ini tuh jadi ini dalam keadaan semua 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi di stoppernya ketika tidak kita tekan si push buttonnya, maka dalam keadaan 0 tidak ada apa-apa, dan akan display number ini satuan, puluhan, dan menit, reset milis. Nanti juga akan mereset kembali ke 0 ketika kita tekan si push buttonnya secara 2 kali. Nah, di sini else if stopper sama dengan 1, ketika kita klik push buttonnya nanti 1, kita program nanti kita klik kita tekan push buttonnya, maka akan menghitung. Nah, di sini menggunakan hitungan milis ya, milis bagi 1000. Counter waktunya detik, kemudian display number detik, satuan, detik, puluhan, menit. Nah, kemudian selain dari itu stoppernya 2, maka akan ke display number yaitu detik, satuan, maka ini akan ke yang namanya akan di pause. Yang di pause, ketika di pause maka hanya akan ada display numbernya yaitu detik, satuan, detik, puluhan, dan menit. Nah, kemudian di sini ada void reset milis. Di sini ada void reset milis. Void reset milis di sini no interrupts, timer 0 underscore milis sama dengan 0, dan interrupts. Nah, di sini adalah ini merupakan untuk yang void reset milisnya, nanti kita akan mereset juga di mana nantinya akan kembali lagi ke 0. Nah, di sini void counter waktu integer detik. Nah, di sini detik satuan sama dengan detik modulus, atau di sini menggunakan simbol yang namanya ini adalah persen 10. Mana detik dikala per 10 hampir sama seperti begitu, hampir sama seperti itu. Nah, di mana di sini juga ada detik puluhan ini sama dengan detik dibagi 10. Nah, di sini if detik puluhan kurang lebih dari 5, maka akan reset milis, detik satuan sama dengan 0, detik puluhan sama dengan 0, dan menit plus sama dengan 1. Nah, di sini void display number. Nah, di sini untuk integer detik satuan, integer detik puluhan, dan integer menit, maka digital rate-nya akan membaca ground 7 0 low, ground 7 segment 1 high, ground 7 segment 2 akan high, maka port tadi port sama dengan number menit. Nah, port ini apa? Port ini tuh untuk mengaktifkan pin dari 0 sampai 7 ini pada si Arduino ini. Itu number detik puluhan. Nah, detik puluhan tuh di sini juga ada, ini adalah menit. Nah, menit ini tuh ground 7 segment ini yang segmen display 1, 2, dan 3, atau 0, 1, dan 2 sama saja. Nah, di sini yang ini akan low, maka yang ini akan high, yang ini akan high. Ini adalah number menit. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang puluhan, maka yang ini akan high, yang ini akan low, yang ini akan high. Kemudian digital rate-nya yang untuk yang satuan adalah ini high, ini low. Nah, ini kita program seperti itu. Kemudian di sini adalah void stop, stopper sama dengan plus sama dengan 1, if stopper sama dengan 3, maka stopper sama dengan 0, maka akan di reset kembali ke 0 ya. Nah, selanjutnya kita akan start simulasi.
Oke, nah di sini dalam keadaan 0 ya. Dalam keadaan 0 ini stopper 0, ini tidak diapa-apakan sama sekali, belum ditekan si push buttonnya, maka dalam keadaan seperti ini keadaan awalnya adalah 000. Detik satuannya 0, detik puluhannya 0, dan menit juga kan 0. Nah, kemudian kita tekan satu kali, maka si satuan akan menghitung, maka si stopwatch akan bergerak. Ini kita lihat, ini 8, ini 9, 10, ini hampir sama pergerakannya. Nah, ini adalah detik puluhan, ini detik satuannya. Nanti kita coba tunggu hingga 1 menit. Nah, sambil menunggu ini hingga 1 menit dapat kita lihat. Nanti setelah 1 menit kita coba pause dan kita reset. Nah, ini kan baru kita klik, baru kita tekan si push buttonnya 1 kali. Ini merupakan program dari stopwatch atau timer sederhana menggunakan 7 segmen pada Arduino. Sini masih 42. Oke, di sini bentar lagi 6 detik lagi, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, selanjutnya adalah ke 1 menit. Nah, ini adalah menitnya, ini puluhan, ini satuan. Nah, ini udah 1 menit 4 detik, 1 menit 5 detik. Nah, sekarang kita coba menghold si stopwatchnya, atau kita stop atau kita pause ya. Kita klik aja 1 kali, di sini 1-1. Nah, ini udah kita klik 1 kali lagi. Maka nih si stopwatchnya udah berhenti di 1 menit 11 detik. Nah, kalau kita coba ketik ini merupakan yang tadi ya, else if stopper, kita ketika klik 2, maka display numbernya kita akan berhenti, yaitu detik satuan, detik puluhan, dan detik menit. Kita coba klik lagi, maka akan kembali lagi ke 0. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari stopwatch atau timer yang dibuat pada video kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.